Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang stimulasi pajak daerah terhadap otonomi daerah. Materi kali ini memiliki dua pokok pembahasan. Yuk langsung saja kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu tentang prospek otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Yang berikut yaitu prinsip otonomi daerah. Ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip kesatuan otonomi daerah, yang mana harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Yang ketiga, prinsip penyebaran asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip keserasian daerah otonom yang mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Dan yang kelima, prinsip pemberdayaan tujuan otonomi daerah yang mana bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Selanjutnya yaitu landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Acuan Hukum Otonomi Daerah terdapat pada pasal UUD 1945. Pasal 18 UUD ayat 1 dan 2 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, TAP MPR RI nomor 15/MPR/1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang berikut, asas otonomi daerah. Terdapat 3 asas. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian sebagai urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada daerah. Yang ketiga, asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ada 10 tujuan otonomi daerah. 1. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. 2. Mengurangi kesenjangan antar daerah. 3. Memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. 4. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. 5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif. 6. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah. 7. Menciptakan akuntabilitas lokal sehingga memperhatikan hak-hak masyarakat.
8. Mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan dihadapi oleh masyarakat. 9. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil. 10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor pertama yang menentukan prospek otonomi daerah adalah faktor manusia sebagai subjek bergerak atau faktor dinamis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung baik terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Sumber pendapatan atau potensi income daerah. Dalam Undang-Undang Sumber Pendapatan Daerah tertentu, hal ini sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengandung bulir 1. Untuk hasil pajak daerah biasanya yang masuk dalam daftar pembayaran pajak resmi yang berhasil dipungut dari daerah swantara, apakah itu provinsi, kota raja, maupun kabupaten. 2. Dan untuk retribusi sebagaimana diketahui akan didapatkan melalui jasa pekerjaan, usaha milik daerah, seluruh jasa yang dimanfaatkan daerah, dari layanan yang disediakan oleh daerah. 3. Dan untuk pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan seperti hasil laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam daerah otonom tertentu. 4. Dan yang terakhir, hasil asli pendapatan daerah berupa jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih mata uang asing terhadap mata uang Indonesia juga menjadi pemasukan daerah. Provinsi Maluku sebagai daerah otonom. Provinsi Maluku sendiri memiliki kewenangan dalam berbagai bidang. 1. Bidang pendidikan. 2. Bidang kesehatan. 3. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 4. Bidang perumahan dan kawasan permukiman. 5. Bidang ketentraman, ketertiban, serta perlindungan umum. 6. Bidang sosial. 7. Bidang tenaga kerja. 8. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 9. Bidang pangan. 10. Bidang lingkungan hidup. 11. Bidang administrasi. 12. Bidang perhubungan. 13. Bidang komunikasi dan informatika. 14. Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. 15. Bidang penanaman modal. 16. Bidang statistik. 17. Bidang kebudayaan. 18. Bidang perpustakaan. 19. Bidang kearsipan. 20. Bidang kelautan dan perikanan. 21. Bidang pariwisata. 22. Bidang pertanian. 23. Bidang kehutanan. 24. Bidang energi dan sumber daya mineral. 25. Bidang energi dan sumber daya mineral. 26. Bidang transmigrasi. Topik pembahasan kedua yaitu tentang pengaruh perubahan paradigma pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan daerah.
Perubahan paradigma pajak daerah dan retribusi daerah sering mengalami perubahan yang dikarenakan dalam pelaksanaannya, undang-undang tentang PDRD sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat sehingga harus dilakukan perubahan. Paradigma baru pajak daerah dan retribusi daerah dimulai dengan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dianggap sebagai paradigma baru mengingat dalam undang-undang tersebut telah terjadi beberapa perubahan yang signifikan dibandingkan dengan perundang-undangan sebelumnya. Dengan adanya perubahan paradigma pajak daerah dan retribusi daerah membawa perubahan juga terhadap pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah harus diikuti oleh dukungan pembiayaan keuangan daerah yang kuat untuk dapat melaksanakan dan merealisasikan program pemerintah daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di daerah. Ketersediaan kemampuan keuangan daerah dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah memaksimalkan penerimaan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah agar ketergantungan pembiayaan daerah tidak semata-mata mengharapkan sepenuhnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah menetapkan bahwa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan pajak daerah terbagi 11 jenis pajak dan 3 golongan retribusi daerah. Suatu pembangunan akan berkelanjutan jika terjamin kontinuitas pembiayaan dan penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat merupakan sasaran penting dari kegiatan pengembangan potensi ekonomi daerah. Rencana pembangunan daerah sesuai otonominya memerlukan kebutuhan penganggaran secara agregat, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan. Dari pendapatan asli daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah merupakan komponen yang penting dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan penerimaannya sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan di daerah dapat terwujud. Pada era otonomi daerah sekarang ini, maka setiap daerah dipacu untuk bisa membiayai keperluan dan urusan rumah tangga daerahnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya. Dengan demikian, mengharuskan setiap daerah bisa mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Dengan demikian dikaitkan dengan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini lebih diutamakan pada usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga untuk membiayai urusan rumah tangganya diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama pajak daerah dan retribusi daerah. Dan dalam kondisi yang demikian tersebut membawa paradigma yang baru dalam pembangunan ekonomi daerah dengan timbulnya orientasi pembangunan daerah untuk pendapatan asli daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah atau kabupaten kota oleh pusat memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memperbesar peranan dan kemampuannya dalam pelaksanaan yaitu pembangunan daerah, yaitu dengan pengembangan potensi ekonomi melalui penggunaan sumber daya dan sektor-sektor strategis yang dimilikinya, sehingga penerapan pola pembangunan ekonomi daerah sebagai dasar kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada harus menjadi landasan utama bagi daerah dalam bertindak. Kewenangan-kewenangan daerah tersebut dalam upaya pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan secara optimal, maka terhadap pemerintah daerah tersebut diharapkan beberapa hal antara lain. Yang pertama, fasilitas. Yang kedua, pemerintah daerah harus kreatif. Dan yang ketiga, pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha. Jadi dengan adanya
perubahan paradigma pajak daerah dan retribusi daerah membawa perubahan terhadap pembangunan daerah yang dikarenakan peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan daerah sangat penting, antara lain digunakan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat. Contohnya pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, puskesmas pembantu, dan lain-lain yang disesuai dengan rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan panjang sesuai dengan visi dan misi daerah masing-masing.